Perkenalkan, nama saya Samson. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul Analisis Hambatan Guru dalam Proses Pembelajaran IPA dan Cara Pemecahannya dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMP Negeri 4 Maina Utara. Saya akan bahas yang pertama itu adalah latar belakang. Pada tahun ajaran 2013-2014 terdapat kurikulum baru pada sistem pendidikan Indonesia yang disebut dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Ini tidak terlepas dari pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Pada tahun ajaran 2013, kurikulum ini sempat dinilai belum siap diterapkan di dunia pendidikan di Indonesia. Dari tenaga pendidik sendiri, banyak yang masih kesulitan dalam memfasilitasi pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis hambatan yang dihadapi guru IPA di SMP Negeri 4 Maina Utara dalam proses pembelajaran IPA. Yang kedua itu mengetahui cara pemecahan hambatan yang dihadapi oleh guru di SMP Negeri 4 Maina Utara dalam proses pembelajaran IPA. Yang ketiga itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah hambatan yang dihadapi guru IPA di SMP Negeri 4 Maina Utara? Yang kedua, bagaimanakah cara pemecahan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru IPA di SMP Negeri 4 Maina Utara dalam proses pembelajaran IPA? Misalnya itu manfaat penelitian, yaitu secara teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan ataupun pengetahuan mengenai gambaran kemungkinan permasalahan atau hambatan yang muncul dan sebagai alternatif pengambilan kebijakan sebagai solusi pemecahan permasalahan hambatan yang akan muncul dalam proses implementasi kurikulum 2013. Yang kedua itu manfaat secara praktis itu bagi pendidik. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai hambatan para guru IPA dalam implementasi kurikulum 2013 dan menjadi acuan untuk menambah wawasan pengetahuan dalam rangka menyempurnakan aspek pembelajaran. Kedua itu untuk kepala sekolah. Dapat memberikan gambaran alternatif pengambilan kebijakan terkait dengan permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh tenaga pendidik dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu sekolah dapat mencapai keberhasilan yang maksimal dalam implementasi kurikulum 2013 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Bagi peneliti, memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sebagai calon tenaga pengajar dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai perubahan kebijakan dalam dunia pendidikan. Yang terakhir itu untuk peneliti lain. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun kajian penelitian berikutnya terkait pelaksanaan kurikulum 2013. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah dan memfokuskan pada pembahasan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran dan cara pemecahannya dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Yang selanjutnya itu definisi operasional. Di sini ada 3. Yang pertama itu analisis. Analisis adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, meneliti, serta menentukan identitas orang, benda, dan sebagainya untuk memenuhi tujuan yang diharapkan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, serta menentukan hambatan-hambatan pendidikan pada pembelajaran IPA dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Yang kedua itu hambatan pada pelaksanaan kurikulum 2013. Hambatan pembelajaran IPA ini diukur dengan angket tertutup menggunakan alternatif jawaban. Aspek hambatan pembelajaran IPA yang diamati adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang terakhir itu cara pemecahan.
Cara pemecahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya atau cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran IPA dengan sistem kurikulum 2013 yang dilaksanakan. Ya, kita masuk ke dalam skema kerangka berpikir. Pada tahun 2013, sistem pendidikan di Indonesia mengalami pembaharuan, yaitu diterapkannya kurikulum 2013 yang merupakan pembaharuan atau pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Kurikulum 2013 diberlakukan karena dianggap dapat memudahkan tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, terutama sistem pembelajaran yang memusatkan pada siswa. Sehingga dengan diterapkannya kurikulum 2013 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun pada kenyataannya, guru mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kurikulum 2013, yaitu sulit dalam memfasilitasi pembelajaran dari teacher center ke student center. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi di sekolah, guru menyatakan masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan ditindaklanjuti dengan mengumpulkan data dengan menggunakan 3 metode, yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, setelah data terkumpul, maka dilakukan dengan mengidentifikasi data untuk mengetahui hambatan yang dihadapi guru, dan menganalisis hambatan tersebut, kemudian mendeskripsikan hambatan serta memberikan solusi untuk hambatan yang dialami oleh pendidik atau guru. Oke, kita masuk kepada metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan pada penelitian ini saya ambil secara deskriptif kualitatif. Jenis penelitiannya itu penelitian survei. Tempatan waktu sekolah menengah pertama negeri 4 Malina Utara. Populasi dan sampel. Seluruh guru IPA di SMP Negeri 4 Malina Utara. Variabel penelitian itu yaitu hambatan guru dan cara pemecahannya. Teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, yang keempat atau yang terakhir itu dokumentasi. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini instrumen digunakan adalah kuesioner atau angket tentang implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran dan proses pembelajaran. Teknik analisis data. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data atau data collection. Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitiannya adalah dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang kedua itu reduksi data atau data reduction. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Yang ketiga, model data atau data display. Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pendekatan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang keempat atau yang terakhir, verifikasi dan penegasan kesimpulan atau conclusion drawing and verification. Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Pendekatan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Sekian pemaparan saya.
Saya ucapkan terima kasih.